Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Alhamdulillah pada pagi hari ini, kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh meskipun masih dalam pandemi ya. Saya berharap kalian di rumah tetap semangat ya, belajar di rumah dan manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Oke. Untuk pertemuan yang ke-9 ini, karena materinya kita sudah saya jelaskan semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan materi senam yang dulu pernah terlewat ya, bukan terlewat, memang saya ambil salah satu yaitu di roll depan. Nah, kali ini yang akan saya bahas yaitu gerak spesifik meroda dan guling lenting ya, di LKS halaman 43. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa semoga apa nanti yang saya jelaskan bisa kalian pahami dengan baik dan mudah ya. Ala hadiniyah al-fatihah. Oke anak-anak, silakan buka LKS di halaman 43 ya, yaitu tentang senam. Nah, jadi dulu di semester ganjil saya sudah menjelaskan dan mempraktekkan juga tentang roll depan ya. Jadi roll depan mulai dari awalan, terus kemudian gerakan inti sampai di gerakan penutupnya. Itu sudah saya jelaskan dan praktekkan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang meroda guling lenting. Nah, gerakan ini biasanya digunakan di pemain-pemain. Kalau kalian sering melihat di seniman ketoprak, nah itu sangat profesional sekali. Meluncit seperti itu. Nah, gerakannya nanti memutar-mutar roda seperti halnya roda sepeda dan sepeda motor. Nah, alurnya seperti muter. Nah, ibaratkan roda itu ya anak-anak. Jadi kalian melakukan putaran itu seperti roda itu. Nah, itulah kenapa dinamakan gerakan meroda. Nah, seperti halnya dengan roda sepeda dan motor itu. Nah, kemudian variasi dan kombinasi adalah melakukan beberapa gerakan spesifik dengan berbagai cara. Nah, ini untuk variasinya ya, kombinasi. Bisa kalian latihan dengan teman kalian, bantuan teman. Bisa dengan latihan sendiri atau dengan bantuan tembok, itu juga bisa. Ya. Yang pertama, aktivitas bertumpu dengan tangan pada pinggiran bangku panjang, ya. Bangku panjang. Oke. Cara melakukannya gimana? Yang pertama, siapkan bangku panjang, kemudian berdiri sebelah bangku panjang tersebut ya. Kemudian letakkan tangan pada pinggir bangku, angkat kaki dan badan hingga hanya bertumpu pada kedua tangan. Nah, ini untuk bantuan bangku. Tapi kalau kalian masih pemula, saya sarankan jangan melakukan terlebih dahulu karena resiko terhadap cedera ya, terutama tangan, leher gitu. Ya. Kemudian aktivitas menurunkan kaki satu persatu dibantu teman atau guru. Nah, ini ya. Cara melakukannya, dua siswa berdiri saling berhadapan, A dengan B. A melakukan gerakan dan B sebagai pembantu. Nah, ini ya. Ketika sudah misalkan ya kalian melakukan gerakan ya meroda itu, kemudian dipegang dengan bantuan teman kalian. Nah, itu sangat itu cara yang paling aman ya, dengan bantuan. Berbeda dengan cara yang pertama tadi, itu sangat beresiko ya. Kemudian aktivitas menurunkan tangan satu persatu ke matras atau lantai dari sikap menyamping hingga posisi berdiri. Nah, jadi gerakan intinya dari meroda itu yaitu gerakannya ke samping ya, tidak boleh ke depan atau ke belakang atau bahkan miring, itu nggak boleh. Jadi harus lurus ke samping seperti roda. Nah, kalau roll depan kemarin itu ke depan secara menggulingkan badan, bedanya ini sekarang kita ke samping ya, meroda ke samping. Oke ya. Kemudian nih ya, aktivitas meroda ini ya. Ini gambarnya yang pertama anak. Nah, jadi untuk yang pertama ini gerakan ini di gambarnya itu tahap persiapan ya. Ketika tangan diluruskan seperti ini ancang-ancang untuk awalannya. Kemudian jatuhkan misalkan ya, kalau kalian ingin ke kiri berarti jatuhkan tangan kiri terlebih dahulu ke lantai. Ya, ini gambar yang kedua.
Dilanjutkan dengan kakinya, kaki kalau kiri berarti kaki kanan itu diangkat ke atas, harus lurus. Karena biasanya gerakan ini yang paling sulit itu kakinya yang tidak bisa lurus, biasanya agak ke depan, miring seperti itu. Nah, kemudian setelah lurus ini, kemudian kaki yang masih di lantai itu melakukan tolakan atau lecutan ya. Nah, lecutan supaya dua kakinya nanti di atas ya, tangan di bawah. Nah, ketika lurus, terus persiapan kemudian diturunkan pendaratan. Nah, intinya gerakannya seperti itu. Karena kita tidak bisa praktek, jadi saya tidak mencontohkan secara langsung ya, anak. Jadi teorinya seperti itu ya. Itu ya. Kemudian ketika kita sudah membahas tentang roda, sekarang kita bahas untuk gerakan guling lenting ya. Guling lenting ini biasanya sangat mudah ya, perpaduan dengan roll depan ya. Yang pertama ya, dibantu dengan teman. Nah, ini gerakannya sama ya. Ketika roll depan ya, roll depan hanya seperti ini. Kita roll depan dari mulai leher diturunkan. Nah, bedanya apa? Nanti ketika kalian pendaratannya. Kalau bedanya gini, kalau di roll depan itu pendaratannya hanya kalian berdiri saja, kamu muter kemudian berdiri saja. Yang bedanya di guling lenting ini, bedanya itu nanti ketika kalian sudah hampir finish di pendaratan, kalian melentingkan tubuh kalian, atau bahasanya itu meloncat ya. Meloncat kemudian berdiri, diloncatkan. Bedanya di situ ya, berdiri sampai awalan meloncat, itu namanya guling lenting ya. Untuk gerakannya awalan terus gerakan intinya itu hampir sama ya, semua pakai leher ketika di penurunan ya. Mengguli kemudian dilentingkan, meloncat terus pendaratan berdiri, itu namanya guling lenting ya. Oke anak, itu ya untuk yang selanjutnya. Guling lenting jangan ini yang di halaman 45 kalian perhatikan untuk gambar-gambarnya ini ya. Jadi ada ketika sikap jongkok, kemudian aktivitas meroda dan guling lenting. Nah, karena gini, guling lenting itu memang variasi dari gerakan-gerakan roll depan, roll belakang juga ada, terus meroda juga ada. Nah, sama tadi ketika misalkan kalian variasikan dengan meroda. Nah, kalian melakukan gerakan meroda ke samping. Nah, kemudian ketika sudah berdiri, kalian langsung melakukan lentingan ke atas dengan berdiri itu tadi dengan meloncat. Nah, itu ya. Nah, ini yang ini aktivitas serangkaian guling depan dan guling lenting. Nah, ini namanya roll depan tadi. Ketika sudah melakukan roll depan, ini di gambarnya. Kemudian ketika hampir berdiri, kalian melakukan loncatan kemudian pendaratan. Itu untuk teorinya ya. Kemudian yang selanjutnya ada variasi lagi ya, rangkaiannya guling depan, guling lenting dan meroda. Ini sangat banyak sekali ya. Yang penting kalian itu harus paham dasarnya terlebih dahulu saja ya. Jadi kalau kalian paham caranya meroda dengan baik, caranya guling depan dengan baik, guling lenting dengan benar, step by stepnya dari mulai awalan itu gerakannya yang harus diturunkan itu kepala atau leher, kemudian tangannya seperti apa, kakinya seperti apa, itu nanti kalian mudah memahaminya ya. Kalau kalian hanya asal-asalan, kalau wis koyo kancane koprol misalnya ning kali seperti itu ya resiko ya. Ya bisa cuman caranya yang kurang benar ya. Saya yakin kalau kalian sering bermain-main dengan teman itu bisa ya. Cuman harus dibenahi caranya yang benar. Kenapa kalau step by step itu harus dilakukan? Karena supaya kalian itu gini enaknya, mengefisiensi gerakan ya. Kadang kalau di awalan kurang benar, misalkan ya, kalau di awalan itu harus tangan lurus ya, misalkan roll depan, kalian tidak lurus tangannya, atau misalnya ditekuk atau tangan satu, misalnya bisa, Pak saya bisa tangan satu bisa roll depan, nah itu bisa.
Cuman yaitu kurang maksimal. Nanti miring ke samping kanan atau ke kiri. Gitu ya. Jadi intinya harus paham step by stepnya dulu. Oke anak-anak. Oke, yang di pertemuan yang ke-7 ini saya cukupkan. Silakan nanti kalian kerjakan di LKS halaman 50 ya. Ini di halaman 50 di nomor 11 sampai 20. Nah, ini ya. Di nanti ini kaitannya dengan kebugaran jasmani tersebut ya. 6 itu ya. Oke. Mungkin itu dari saya. Saya ulangi ya. LKS halaman 50 uji kompetensi 3 nomor 11 sampai nomor 20 ya, 10 soal. Ya, kalau masih nanti ada yang bingung silakan ditanyakan ya, di kolom komentar juga bisa ataupun via wali kelas juga bisa. Ya. Oke, di pertemuan yang ke-9 ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.